Pernahkah Anda membayangkan sebuah keajaiban di mana kita bisa mendapatkan kayu terus-menerus tanpa pernah membunuh satu pohon pun? Terdengar seperti fiksi ilmiah, bukan? Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa teknologi untuk melakukan ini bukanlah sebuah penemuan baru dari laboratorium modern? Fakta yang mengejutkan adalah teknik ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hari ini, kita akan membahas sebuah metode kuno yang luar biasa yang mampu menghasilkan kayu tanpa batas. Saya berjanji, setelah menonton ini, cara Anda melihat pohon dan hutan tidak akan pernah sama lagi. Mari kita mulai dengan sebuah pernyataan yang mungkin terdengar mustahil. Memotong bagian tubuh pohon secara ekstrem justru bisa membuat pohon itu hidup berabad-abad lebih lama daripada pohon yang dibiarkan tumbuh secara alami. Banyak orang mungkin akan langsung membantah hal ini, tetapi ini adalah kebenaran yang sengaja dilupakan oleh industri modern. Mengapa teknik yang begitu ajaib dan ramah lingkungan ini hampir tidak dikenal oleh masyarakat luas saat ini? Apakah ada pihak yang diuntungkan dari ketidaktahuan kita? Mari kita cari tahu kebenarannya bersama-sama. Silakan bagikan di kolom komentar nanti. Apakah Anda lebih setuju dengan metode kuno ini atau sistem penebangan modern yang ada saat ini? Sebelum kita masuk ke dalam detail yang lebih dalam, kita perlu memahami latar belakang dari cerita ini. Sejak awal peradaban, manusia memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap kayu. Kayu digunakan untuk membangun rumah, membuat kapal, menghangatkan tubuh di musim dingin, dan memasak makanan. Namun, orang-orang di masa lalu menyadari satu masalah besar. Jika mereka menebang pohon sampai habis, hutan akan menghilang, dan mereka tidak akan memiliki sumber daya untuk anak cucu mereka. Dari sinilah lahir sebuah konsep brilian yang dikenal di Eropa sebagai polarding dan kopising, serta di Jepang dikenal dengan seni daisugi. Konsep dasarnya sangat sederhana namun sangat jenius. Alih-alih menebang pohon dari pangkalnya hingga mati, mereka hanya memotong bagian atas atau cabang-cabangnya saja. Praktik ini memungkinkan akar dan batang utama pohon untuk tetap hidup. Teknik ini menjadi tulang punggung kehidupan manusia selama berabad-abad, memberikan pasokan bahan bangunan yang tidak pernah habis. Ini adalah bentuk kerjasama yang paling indah antara manusia dan alam, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Manusia mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan alam tetap lestari tanpa harus mengalami kehancuran. Jadi mari kita mulai dengan melihat bagaimana sistem ini sebenarnya bekerja di lapangan secara nyata. Bayangkan Anda sedang berdiri di tengah hutan kuno yang lebat dan sangat hijau. Di depan Anda ada sebuah pohon yang batangnya terlihat sangat tebal dan bentuknya sedikit aneh. Bagian bawahnya sangat besar, tetapi pada ketinggian tertentu sekitar 2 meter dari atas tanah, batang itu tiba-tiba berhenti membesar. Dari titik pemotongan itu, tumbuh puluhan cabang lurus yang melesat ke arah langit seperti jari-jari raksasa. Inilah contoh visual yang sangat sempurna dari teknik yang kita sebut polarding. Banyak orang di zaman sekarang percaya pada sebuah mitos yang sangat keliru. Mitos itu mengatakan bahwa memotong puncak pohon atau cabang utama akan langsung membunuh pohon tersebut secara perlahan karena stres. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik dengan mitos tersebut. Saat Anda memotong batang utama pada saat pohon sedang dalam fase istirahat, pohon itu sama sekali tidak mati. Pohon itu justru merespons dengan melepaskan gelombang energi kehidupan yang luar biasa kuat. Pohon tersebut mengerahkan seluruh energinya untuk bertahan hidup dan menciptakan cabang-cabang baru. Ini adalah mekanisme pertahanan alami yang dimanfaatkan manusia dengan sangat cerdas. Mari kita selami rahasia biologis yang membuat keajaiban kayu tanpa batas ini menjadi kenyataan. Di balik kulit kayu yang keras, terdapat jaringan sel yang sangat istimewa yang disebut meristem. Sel-sel ini mirip dengan sel induk pada manusia yang memiliki kemampuan untuk berubah dan tumbuh menjadi bagian baru dari tubuh.
Ada sebuah mitos umum yang mengatakan bahwa pohon adalah makhluk yang kaku dan tidak bisa menyembuhkan luka yang parah. Untuk mematahkan mitos itu, bayangkan seekor cicak yang bisa menumbuhkan kembali ekornya setelah putus. Pohon yang dipangkas dengan teknik kuno ini melakukan hal yang hampir sama, tetapi dalam skala yang jauh lebih masif. Ketika bagian atas pohon dipotong, sel-sel meristem ini bangun dari tidurnya. Mereka mulai membelah diri dengan kecepatan yang luar biasa. Hasilnya, muncul tunas-tunas baru dari titik potongan tersebut. Tunas ini menyerap nutrisi dari sistem akar yang sudah matang dan besar. Karena akarnya sudah sangat kuat, tunas ini tumbuh jauh lebih cepat daripada pohon biasa yang baru ditanam dari biji kecil. Sistem akar terus memompa air dan mineral, membuat pertumbuhan cabang baru menjadi sangat eksplosif. Ini adalah keajaiban alam yang bekerja bagaikan pabrik kayu alami yang tidak pernah berhenti berproduksi. Sekarang mari kita pindah ke belahan dunia lain untuk melihat versi yang sangat elegan dari teknik ini. Jauh di pegunungan Jepang, ada sebuah teknik yang dikenal dengan nama daisugi. Ini adalah seni kehutanan yang sangat indah dan menakjubkan. Mitos yang sering beredar adalah bahwa orang Jepang hanya ahli dalam membuat pohon bonsai yang kecil dan kerdil. Padahal, daisugi membuktikan bahwa mereka juga ahli dalam mengendalikan pohon raksasa. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah pohon cedar Jepang yang besar. Alih-alih membiarkannya tumbuh menjadi satu batang tebal, para petani hutan memangkasnya sedemikian rupa. Dari satu batang utama yang besar di bawah, tumbuh belasan atau bahkan puluhan batang yang lurus ke atas. Batang-batang ini terlihat seperti pohon-pohon utuh yang tumbuh menumpang di atas pohon lain yang lebih besar. Teknik daisugi ini awalnya dikembangkan di daerah Kyoto beberapa abad yang lalu. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kayu yang benar-benar lurus dan kuat tanpa perlu lahan yang luas. Pohon utama bertindak sebagai ibu yang terus melahirkan batang-batang baru setiap beberapa dekade. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana manusia bisa membentuk alam dengan penuh rasa hormat dan kesabaran. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa teknik daisugi ini bisa tercipta di Jepang pada masa lalu? Jawabannya sangat berkaitan erat dengan kebudayaan dan gaya arsitektur tradisional mereka. Banyak orang memiliki mitos bahwa orang zaman dahulu memiliki sumber daya kayu yang tak terbatas, sehingga mereka bisa menebang pohon sesuka hati. Kenyataannya, di tempat seperti Kyoto, lahan sangat terbatas dan permintaan akan kayu berkualitas tinggi sangatlah besar. Pada abad ke-14, budaya minum teh menjadi sangat populer di kalangan masyarakat kelas atas Jepang. Untuk membangun ruangan teh tradisional yang elegan, para arsitek membutuhkan jenis kayu khusus. Mereka membutuhkan batang kayu yang lurus sempurna, halus, dan tidak memiliki cacat atau mata kayu. Contoh yang paling jelas adalah tiang utama di dalam ruangan teh yang melambangkan keindahan alam yang disederhanakan. Jika mereka hanya menebang pohon di hutan liar, sangat sulit menemukan kayu dengan kualitas sesempurna itu. Oleh karena itu, teknik daisugi diciptakan sebagai solusi dari masalah tersebut. Dengan mengendalikan pertumbuhan tunas di atas pohon induk, mereka bisa memastikan bahwa kayu yang tumbuh benar-benar lurus sempurna. Mereka memangkas ranting kecil secara rutin agar batang utama tidak memiliki cacat. Ini adalah inovasi desain tingkat tinggi. Kembali ke benua Eropa, teknik serupa juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat pada abad pertengahan. Di sana, mereka menggunakan metode yang disebut copicing, di mana pohon dipotong sangat dekat dengan tanah. Ada mitos yang sangat tidak adil yang menyebutkan bahwa manusia di abad pertengahan adalah perusak alam yang bodoh dan hanya tahu cara merusak hutan. Mari kita hancurkan mitos tersebut dengan melihat contoh kehidupan seorang pekerja hutan tradisional di Inggris kuno. Pada musim dingin yang membeku, ketika pohon sedang tertidur, pekerja ini akan memotong sepetak hutan hazel atau ek.
Dia tidak memotong semuanya, melainkan membaginya menjadi area-area kecil yang dirotasi setiap tahun. Kayu yang dipotong digunakan untuk membuat pagar, keranjang, dan kayu bakar untuk menghangatkan rumah. Hebatnya, tunggul pohon yang ditinggalkan tidak mati. Pada musim semi berikutnya, tunggul itu akan mengeluarkan tunas-tunas hijau yang baru. 10 tahun kemudian, pekerja itu atau anak-anaknya akan kembali ke petak yang sama dan memanen kayu dari tunggul yang sama lagi. Siklus ini terus berulang dari generasi ke generasi. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kelestarian lingkungan yang bahkan mengalahkan ilmuwan modern. Lalu, apa yang membuat teknik pollarding berbeda dari sekadar memotong pohon di tanah? Jawabannya terletak pada adaptasi manusia terhadap tantangan alam di sekitar mereka. Mitos yang sering kita dengar adalah bahwa semua teknik pemotongan pohon memberikan dampak yang sama saja terhadap lingkungan. Padahal ada alasan sangat cerdas mengapa pollarding dilakukan pada ketinggian tertentu. Bayangkan sebuah padang rumput yang luas di mana sapi, domba, dan rusa berkeliaran dengan bebas untuk mencari makan. Jika seorang petani memotong pohon di dekat tanah, tunas-tunas muda yang baru tumbuh akan terasa sangat lezat dan lembut. Tunas itu akan langsung dimakan habis oleh hewan-hewan yang kelaparan tersebut, dan pohon itu akhirnya akan mati. Untuk mengakali masalah ini, manusia mulai memotong pohon pada ketinggian 2 hingga 3 meter dari tanah. Ini adalah ketinggian yang di luar jangkauan mulut hewan pemakan rumput tertinggi di daerah tersebut. Tunas-tunas baru bisa tumbuh dengan aman di atas sana. Contoh nyatanya bisa dilihat di banyak pedesaan Eropa, di mana pohon-pohon willow berjejer di pinggir sungai. Bagian bawahnya kokoh menahan arus air, sementara bagian atasnya aman dari jangkauan ternak sambil terus memproduksi daun dan kayu yang melimpah. Salah satu efek samping yang paling mencengangkan dari teknik kuno ini adalah dampaknya terhadap umur pohon itu sendiri. Disinilah kita menemukan salah satu kejutan terbesar dalam dunia botani. Terdapat sebuah mitos kuat yang diyakini banyak orang, bahwa pohon yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan dibiarkan tumbuh liar akan memiliki umur yang paling panjang. Fakta ilmiahnya justru sangat mengejutkan dan membantah mitos tersebut. Sebagai contoh, sebuah pohon ek biasa yang dibiarkan tumbuh bebas di hutan mungkin akan hidup selama 200 hingga 300 tahun sebelum akhirnya mati karena usia tua, penyakit, atau tumbang terkena badai. Berat cabang yang sangat besar pada akhirnya akan merobek batangnya sendiri. Sebaliknya, pohon eke yang rutin dipangkas menggunakan teknik ini bisa hidup selama 800 hingga 1000 tahun. Mengapa ini bisa terjadi? Setiap kali pohon itu dipangkas, pohon tersebut dipaksa untuk kembali ke tahap permajaan. Beban di bagian atas pohon menjadi ringan, sehingga pohon tidak mudah tumbang oleh angin kencang. Secara biologis, pohon tersebut terus dipertahankan dalam kondisi muda secara terus-menerus. Ini seolah-olah manusia telah menemukan mata air keabadian, khusus untuk digunakan oleh pohon-pohon tersebut. Dampak positif dari praktik ini tidak berhenti pada kayu dan umur pohon saja. Keajaiban ekologis yang tercipta dari teknik ini benar-benar patut mendapat pujian yang tinggi. Mitos modern sering menyatakan bahwa setiap campur tangan manusia di hutan selalu merusak keseimbangan marga satwa liar. Namun, pohon-pohon kuno yang dipangkas secara ekstrem ini justru menciptakan sebuah habitat mikro yang sangat kaya dan kompleks. Mari kita ambil contoh sebuah tunggul pohon tua yang telah dipangkas selama berabad-abad. Seiring berjalannya waktu, bagian atas dari batang utama yang tebal itu mulai membentuk cekungan yang menampung air hujan. Cekungan ini perlahan membusuk di bagian tengahnya, menciptakan tanah yang sangat subur di atas pohon. Tempat ini menjadi surga bagi kehidupan. Berbagai jenis jamur langka tumbuh di celah-celah kayu.
burung hantu menemukan tempat bertengger yang sempurna di rongga-rongga tersebut. Serangga langka seperti kumbang rusa sangat bergantung pada kayu yang melapuk di dalam batang pohon yang masih hidup ini. Bahkan, banyak spesies tumbuhan merambat yang menjadikan pohon tersebut sebagai rumah mereka. Tanpa campur tangan manusia yang rutin memangkas pohon ini, ekosistem kecil yang sangat berharga ini tidak akan pernah ada. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua jenis pohon bisa diperlakukan dengan teknik kayu tanpa batas ini. Ini membutuhkan pengetahuan khusus yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Sebuah mitos yang berbahaya adalah anggapan bahwa Anda bisa pergi ke halaman belakang rumah dan memotong puncak pohon apa saja dengan harapan pohon itu akan tumbuh kembali dengan lebat. Jika Anda melakukan itu pada pohon pinus atau cemara biasa, kemungkinan besar pohon itu akan segera mati mengering. Rahasia ini bekerja paling baik pada jenis pohon daun lebar yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi. Contoh, pohon yang sangat cocok untuk teknik ini adalah pohon ek, pohon willow, pohon abu, dan pohon berangan. Pohon-pohon ini berevolusi di lingkungan di mana mereka sering mengalami kerusakan alami, seperti tertimpa pohon lain atau dimakan oleh hewan besar di zaman prasejarah. Oleh karena itu, mereka memiliki sistem cadangan yang luar biasa di bawah kulit kayunya untuk memulihkan diri dengan cepat. Manusia zaman dahulu tidak memiliki buku sains, tetapi melalui pengamatan selama ratusan tahun, mereka secara naluriah tahu persis pohon mana yang bisa memberikan kayu secara terus-menerus dan pohon mana yang harus dibiarkan tumbuh secara alami. Kecepatan pertumbuhan tunas baru pada pohon yang dikelola dengan metode kuno ini adalah sesuatu yang harus dilihat untuk bisa dipercaya. Bagi kita yang hidup di zaman modern yang serba cepat, proses pertumbuhan kayu sering dianggap terlalu lambat. Mitos yang beredar di industri saat ini adalah bahwa menumbuhkan kayu berkualitas membutuhkan waktu setidaknya satu masa kehidupan manusia yang panjang. Itulah alasan mengapa industri lebih suka menebang hutan yang sudah ada. Namun, mari kita lihat contoh keajaiban pertumbuhan dari teknik pemangkasan ini. Bayangkan dua buah tunas pohon, yang satu ditanam dari biji di tanah kosong, dan yang satu lagi tumbuh dari batang pohon willow raksasa yang baru saja dipangkas. Dalam waktu 1 tahun, tunas dari biji mungkin hanya tumbuh setinggi lutut orang dewasa. Tetapi tunas yang keluar dari batang kuno bisa tumbuh sepanjang 3 meter hanya dalam satu musim semi dan musim panas. Ini terjadi karena tunas tersebut didukung oleh sistem akar raksasa yang sudah menyebar luas di dalam tanah, menyedot air bagaikan pompa berkekuatan tinggi. Dalam waktu 5 tahun saja, kayu dari cabang baru ini sudah cukup tebal dan kuat untuk dipanen menjadi tiang bangunan. Ini adalah panen kilat yang sepenuhnya alami. Jika teknik ini begitu luar biasa dan penuh manfaat, mengapa praktik ini tiba-tiba menghilang dari kehidupan sehari-hari manusia? Ini adalah sebuah kisah tragis tentang bagaimana kemajuan kadang-kadang bisa membuat kita melupakan kebijaksanaan masa lalu. Banyak orang memiliki mitos bahwa teknik kuno ditinggalkan karena ditemukan bukti bahwa teknik tersebut tidak efisien atau buruk bagi lingkungan. Kenyataannya, jatuhnya teknik ini disebabkan oleh perubahan sumber energi. Semuanya berawal saat revolusi industri meledak di Eropa dan menyebar ke seluruh dunia. Sebelumnya, setiap kota membutuhkan ribuan ton kayu bakar setiap tahun untuk industri lokal dan menghangatkan rumah. Namun, ketika manusia mulai menambang batu bara hitam dari perut bumi, segalanya berubah dengan cepat. Batu bara jauh lebih murah, lebih mudah diangkut dalam jumlah besar, dan menghasilkan panas yang lebih tinggi. Contoh nyatanya terlihat pada profesi pembuat arang kayu di hutan-hutan Inggris. Hanya dalam waktu beberapa dekade, pekerjaan yang telah ada selama berabad-abad ini menjadi tidak dibutuhkan lagi.
Hutan-hutan yang tadinya dirawat dengan sangat hati-hati dibiarkan terbengkalai. Cabang-cabang pohon dibiarkan tumbuh terlalu besar, hingga akhirnya pohon itu tumbang dan mati. Bersamaan dengan ditinggalkannya teknik tradisional, lahirlah konsep industri kehutanan modern yang kita kenal sekarang. Pendekatan baru ini sangat berbeda dan mengubah wajah bumi selamanya. Mitos yang sering dipromosikan oleh perusahaan besar adalah bahwa perkebunan kayu monokultur modern adalah cara yang paling efisien dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dunia. Mari kita bandingkan dengan contoh nyata di lapangan. Industri modern menggunakan alat berat raksasa untuk membersihkan ratusan hektar lahan dalam hitungan hari. Mereka menebang setiap pohon hingga ke akarnya, meninggalkan bentang alam yang gersang dan hancur seperti medan perang. Setelah itu, mereka menanam satu jenis pohon yang tumbuh cepat dalam barisan yang sangat rapi seperti tentara. Perkebunan ini secara teknis memang menghasilkan kayu, tetapi ini bukanlah hutan yang sesungguhnya. Tempat ini seringkali sepi karena burung dan hewan liar tidak bisa menemukan makanan yang beragam di sana. Ketika pohon-pohon ini dipanen 20 tahun kemudian, tanah kembali dihancurkan dan siklus kerusakan terus berulang. Kehutanan modern berfokus pada hasil maksimal jangka pendek, benar-benar melupakan kebijaksanaan untuk merawat kehidupan dalam jangka panjang. Hilangnya teknik pemangkasan kuno ini juga membawa dampak yang sangat besar pada kekayaan budaya manusia. Kita tidak hanya kehilangan sejenis pohon, tetapi kita juga kehilangan hubungan yang intim antara manusia dan materi di sekitarnya. Ada mitos bahwa bahan sintetis seperti plastik atau logam selalu lebih unggul dan membuat hidup kita lebih mudah. Akibatnya, kita melupakan keahlian tangan yang indah. Sebagai contoh, mari kita lihat para pengrajin anyaman keranjang tradisional. Ratusan tahun yang lalu, setiap desa memiliki ahli pembuat keranjang yang menggunakan ranting lentur dari pohon willow yang dipangkas setiap tahun. Keranjang ini sangat kuat, bisa diurai oleh alam ketika rusak, dan sangat indah. Namun sekarang, seni merajut keranjang tradisional perlahan mati karena para pengrajin kesulitan menemukan bahan baku yang tepat. Ranting liar tidak memiliki kelenturan yang sama dengan ranting yang dikelola secara khusus. Begitu pula dengan pembuat pagar tradisional yang menggunakan cabang pohon hazel. Pengetahuan tentang cara memotong, mengeringkan, dan menganyam kayu ini perlahan menghilang seiring dengan wafatnya generasi tua. Kita menukar kebijaksanaan seni yang berkelanjutan dengan barang plastik murah yang mencemari lautan. Secara visual, perubahan dalam cara kita mengelola hutan telah mengubah pemandangan alam secara drastis. Pohon-pohon kuno yang dikelola dengan teknik ini memiliki bentuk yang sangat ikonik dan mudah dikenali. Mitos yang sering muncul di kalangan masyarakat kota saat melihat pohon-pohon ini adalah bahwa pohon tersebut sedang terkena penyakit mengerikan atau sudah mati. Batangnya yang besar dan berbenjol-benjol dengan cabang yang meledak dari satu titik seringkali terlihat sedikit menyeramkan pada musim dingin saat daunnya gugur. Namun, coba perhatikan contoh lukisan pemandangan Eropa klasik dari abad ke-15 hingga ke-19. Anda akan melihat bahwa seniman masa lalu sering melukis siluet pohon dengan benjolan besar di batangnya. Bagi mereka, bentuk pohon yang aneh ini bukanlah pemandangan yang buruk atau menakutkan. Itu adalah simbol dari desa yang makmur, masyarakat yang bekerja keras, dan alam yang memberikan rezeki berlimpah. Bentuk pohon tersebut adalah tanda tangan dari kerja sama manusia dan alam. Saat ini, karena kita jarang melihat pohon dengan bentuk seperti itu, kita kehilangan pemahaman tentang seperti apa rupa pedesaan yang sebenarnya bekerja selaras dengan alam. Meskipun teknik ini hampir hilang dari hutan-hutan luas, ada satu tempat di mana sisa-sisa kebijaksanaan kuno ini masih bertahan dan digunakan setiap hari. Tempat itu adalah di tengah-tengah kota modern yang sibuk,
Mitos yang sering kita abaikan adalah anggapan bahwa pohon-pohon di pinggir jalan raya kota hanyalah dekorasi yang dibiarkan tumbuh sembarangan. Faktanya, pemerintah kota di banyak negara Eropa masih menggunakan prinsip dasar polarding untuk mengelola pohon peneduh jalan. Contoh yang paling jelas bisa dilihat pada pohon-pohon bidang London yang berjejer di sepanjang jalan kota. Jika pohon-pohon raksasa ini dibiarkan tumbuh bebas, cabang-cabangnya akan segera merusak kabel listrik, menghalangi lampu jalan, dan menutupi pandangan pengemudi kendaraan. Selain itu, akarnya bisa merusak fondasi gedung. Dengan memangkas cabang-cabangnya secara ekstrem setiap beberapa tahun, petugas kota mengendalikan ukuran pohon tersebut. Pohon itu tetap memberikan keteduhan yang sangat sejuk di musim panas, membantu menyerap polusi udara kota yang kotor, namun ukurannya tetap aman untuk lingkungan perkotaan yang padat. Ini adalah bukti bahwa teknik masa lalu masih memiliki tempat di dunia masa kini. Saat kita menghadapi krisis iklim global saat ini, banyak ilmuwan mulai melirik kembali teknik-teknik yang terlupakan ini. Kita berada dalam situasi darurat, di mana kita perlu menangkap karbon dari udara secepat mungkin. Mitos terpopuler di era pemanasan global ini adalah bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan bumi adalah dengan menanam jutaan bibit pohon baru. Menanam pohon baru memang bagus, tetapi ada contoh solusi yang jauh lebih cepat yang ditawarkan oleh metode pemangkasan kuno ini. Sebuah bibit pohon yang baru ditanam membutuhkan waktu puluhan tahun sebelum ia memiliki ukuran yang cukup besar untuk menyerap karbon dalam jumlah yang signifikan. Di sisi lain, sebuah sistem akar pohon kuno yang terus hidup dan dipangkas sudah memiliki ukuran raksasa. Ketika akar kuno ini mendorong pertumbuhan tunas baru dengan sangat cepat, proses penyerapan karbon dari udara terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, kayu yang dipanen dari pohon tersebut akan mengunci karbon itu selama puluhan tahun jika digunakan untuk furnitur atau bangunan. Kita benar-benar bisa memanen kayu tanpa mengorbankan fungsi pohon sebagai penyedot emisi karbon. Dengan semua keuntungan lingkungan yang ditawarkan, sebuah pertanyaan besar muncul. Mengapa kita tidak menerapkan metode ini secara massal di seluruh dunia sekarang juga? Apa yang menghalangi kita untuk kembali ke kebijaksanaan masa lalu? Jawabannya berakar pada perhitungan ekonomi modern. Ada mitos bahwa kita tidak memiliki cukup lahan untuk melakukan praktik ini. Kenyataannya bukan soal lahan, melainkan soal tenaga kerja manusia. Teknik memangkas pohon untuk menghasilkan kayu tanpa batas ini sangat bergantung pada keterampilan tangan manusia yang ahli dan perawatan yang rutin. Contoh nyatanya, untuk mengelola hutan dengan cara kuno ini dibutuhkan sekelompok pekerja yang masuk ke hutan, memanjat atau menggunakan tangga, dan memotong dengan alat potong kecil yang teliti. Ini memakan waktu dan biaya tenaga kerja yang sangat mahal di zaman sekarang. Bagi perusahaan kayu raksasa, jauh lebih murah dan menguntungkan untuk menyewa satu orang operator mesin pemanen raksasa yang bisa meratakan 1 hektar hutan dalam 1 hari. Sistem ekonomi dunia saat ini belum mau memberikan harga yang pantas untuk produk kayu yang dihasilkan secara lambat dan ramah lingkungan. Keuntungan finansial jangka pendek masih mengalahkan kelestarian alam. Namun, jangan kehilangan harapan karena cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Perlahan namun pasti, ada kebangkitan gerakan akar rumput yang berusaha menghidupkan kembali tradisi ajaib ini. Mitos bahwa keterampilan masa lalu telah hilang di telan bumi mulai terpatahkan oleh sekelompok orang yang peduli. Di berbagai penjuru dunia, terutama di Eropa, muncul kelompok-kelompok pelestari alam yang kembali mengelola hutan komunitas mereka dengan cara leluhur. Sebagai contoh, sukarelawan muda mulai masuk ke hutan-hutan tua untuk memotong kembali pohon-pohon yang sudah puluhan tahun diabaikan. Mereka belajar menggunakan kapak tradisional dan gergaji tangan dari sedikit tetua desa yang masih mengingat caranya. Mereka menemukan bahwa setelah pohon tua itu dipangkas lagi,
cahaya matahari kembali menembus lantai hutan, dan bunga-bunga liar yang sudah lama mati tiba-tiba mekar kembali. Kayu yang mereka hasilkan dijual ke pasar pengrajin lokal untuk membuat kerajinan tangan berkualitas tinggi. Gerakan ini membuktikan bahwa dengan dedikasi dan pendidikan, kita bisa menyelamatkan pengetahuan kuno ini sebelum benar-benar punah ditelan kemajuan zaman yang tidak terkendali. Melihat ke masa depan, integrasi antara kebijaksanaan masa lalu dan teknologi masa kini menawarkan peluang yang sangat menarik. Kita tidak harus kembali hidup di abad pertengahan untuk bisa menggunakan prinsip kayu tanpa batas ini. Ada sebuah mitos bahwa pelestarian lingkungan selalu bertentangan dengan kemajuan pembangunan modern. Kita disuruh memilih antara menyelamatkan pohon atau membangun rumah. Bayangkan sebuah contoh masa depan di mana para arsitek modern mendesain bangunan hijau yang menggunakan material kayu dari hutan yang dikelola secara terus-menerus ini. Di Jepang, kayu hasil teknik Daisugi sudah mulai digunakan kembali untuk desain interior modern yang elegan dan mewah. Jika konsep ini digabungkan dengan teknologi presisi masa kini, kita bisa menciptakan lahan pertanian kayu skala menengah di pinggiran kota. Lahan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemasok bahan baku bangunan yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai taman kota yang indah dan paru-paru hijau yang menghasilkan oksigen. Ini adalah cetak biru untuk masa depan di mana umat manusia bisa hidup berdampingan dengan alam, memanfaatkan sumber dayanya dengan cerdas, tanpa meninggalkan jejak kehancuran yang mengerikan. Pada akhirnya, memahami teknik ini bukan hanya tentang belajar memotong pohon. Ini adalah pelajaran mendalam tentang filosofi kehidupan manusia di bumi. Ini menantang cara pandang modern yang seringkali sangat merusak. Mitos terbesar yang diajarkan oleh zaman industri kepada kita adalah bahwa umat manusia terpisah dari alam, dan alam hanyalah gudang bahan baku yang siap dijarah sampai habis. Pengetahuan kuno ini memberikan contoh yang sangat kuat untuk membantah hal itu. Ketika Anda melihat sebuah pohon ek berusia 1000 tahun, yang batangnya dipenuhi bekas potongan masa lalu namun masih merona dengan dedaunan hijau yang subur, Anda sedang melihat sebuah monumen kehidupan. Pohon itu adalah bukti bahwa eksploitasi bukanlah satu-satunya cara manusia untuk bertahan hidup. Kita mampu merawat alam sambil mendapatkan manfaat darinya. Hutan yang dikelola dengan penuh kasih sayang tidak akan melemah, melainkan menjadi lebih kuat, lebih kaya akan kehidupan, dan lebih tangguh menghadapi tantangan cuaca. Rahasia kayu tanpa batas ini pada hakikatnya adalah rahasia untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana di tengah alam semesta. Inilah puncak dari perjalanan kita menyusuri waktu. Dari hutan tradisional Eropa kuno hingga perbukitan elegan di Kyoto, rahasia menghasilkan kayu tanpa batas sebenarnya tidak pernah hilang. Ia hanya bersembunyi di depan mata kita. Menggunakan teknik pemangkasan ekstrem untuk membuat pohon hidup lebih dari 1000 tahun, dan terus-menerus memberikan material yang kita butuhkan adalah sebuah kejeniusan mutlak dari masa lalu. Ini mematahkan segala anggapan kita bahwa untuk mendapatkan sumber daya, kita harus menghancurkan sumbernya. Konsekuensi dari mengabaikan teknik ini terlihat jelas pada kerusakan hutan hari ini, namun kemungkinan untuk menghidupkannya kembali memberi kita harapan nyata akan masa depan bumi yang jauh lebih hijau. Mari kita bantu sebarkan pengetahuan luar biasa ini. Terima kasih telah menonton dan membuka pikiran terhadap keajaiban alam. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, tolong bantu saluran ini dengan menekan tombol berlangganan, berikan suka, dan jadilah bagian dari komunitas pelestari bumi kita. Sekarang, saya punya satu pertanyaan penting untuk Anda. Apakah menurut Anda pemerintah di negara kita harus mulai menerapkan teknik kayu tanpa batas ini di kota-kota atau hutan kita? Tulis pendapat Anda secara rinci di kolom komentar, dan mari kita mulai diskusi besar di bawah sana.